Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, dan tentunya sangat bersyukur sekali saya bisa terus berjumpa dengan saudara. Kita masuk kepada pertemuan yang tidak kalah menarik ini dalam konteks hukum pidana. Kita masuk pada pertemuan yang ke-23. Ini merupakan satu kajian perkuliahan yang tidak kalah menarik lagi. Kenapa? Kita akan membahas tentang sistem pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi. Kita sama-sama tahu bahwa negara kita ini tidak sepi-sepinya dari oknum-oknum pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Kita akan bahas di sini bahwa kaitannya dengan korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin corruption atau corruptus. Nah, ini istilah lain, istilah asingnya. Kemudian dalam bahasa Inggris dan Perancis itu mengistilahkan korupsi itu corruption, yang dalam bahasa Belandanya adalah korupti. Dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia kita tentunya sama-sama mengenal, itu disebut dengan korupsi. Beberapa ahli kemudian menerjemahkan kaitannya dengan korupsi yang secara harfiah berarti jahat atau busuk. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi ini adalah merupakan suatu delik dalam bentuk tindak pidana tindak pidana busuk, jahat atau rusak atau suap. Ini pengertian-pengertiannya. Kemudian ini yang tadi sebetulnya sudah saya jelaskan di awal. Ini saya gambarkan secara ringkas tentang dari sisi etimologi, yang dari bahasa Inggris adalah corruption, kemudian dari Perancis corruption, kemudian bahasa Belandanya adalah corrupti, yang berarti kalau di bahasa Inggris ini artinya jahat atau rusak atau curang, kemudian rusak, Nah, istilah korupsi yang dipakai di Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia itu korupsi, yang memang merupakan, kita ini kan merupakan jajahan dari Belanda, jadi menggunakan istilah itu kan dipakai oleh bahasa Belanda, tapi kalau Indonesia sendiri menggunakan istilah korupsi. Selanjutnya adalah kita akan bicara soal faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kira-kira apa yang kemudian melatar belakangi seseorang itu kok kemudian dia ambisi atau semangat, seleranya tinggi terhadap korupsi, itu kira-kira faktor apa yang menyebabkan? Ini kan penting untuk kita gali secara mendalam, Nah, dalam konteks ini, bahwa seseorang yang kemudian melakukan satu tindak pidana korupsi itu, ini biasanya tidak lepas dari keserakahan. Mereka para pembuat pidana bukanlah dari kalangan yang tidak mampu, melainkan para konglomerat. Mereka secara finansial fasilitasnya tentunya terpenuhi, Tapi kenapa kemudian melakukan perbuatan tindak pidana korupsi? Nah, ini akibat dari keserakahan. Hal ini yang membedakan dengan kejahatan yang konvensional lainnya, sudah menjadi rahasia umum ini, bahwa salah satu alasan orang mencuri, merampok adalah faktor kemiskinan. Kalau yang kita saksikan itu kan, ada yang mencuri hanya sekedar mencuri HP, mencuri hal-hal yang kecil, itu kan memang hanya sebatas untuk memenuhi soal perut sebetulnya, dan itu sangat kasihan sebetulnya. Sementara uang-uang rakyat itu diambil oleh orang-orang oknum-oknum yang memang secara finansial sudah mampu.
Selanjutnya saudara-saudara, kita bahas lagi terkait dengan soal bahwa memberikan satu definisi tentang korupsi itu memang diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, ya, bisa menyelewengkan perusahaan atau organisasi atau yayasan dan sebagainya, ya, untuk keuntungan pribadi ataupun keuntungan orang lain. Oke. Berikutnya adalah kita masih membahas kaitannya dengan soal korupsi tadi, bahwa berkaitan dengan delik korupsi itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dalam regulasi tersebut membuat suatu berkaitan dengan sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Ya, bicara mengenai soal pidana pokok ini sebagai tambahan lagi, saudara-saudara, terdapat perbedaan berkaitan dengan pidana pokok yang dimuat di dalam KUHP dengan pidana pokok yang dimuat di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam pidana pokok, ya, sebagaimana disebutkan di dalam KUHP, itu diantaranya juga dimuat di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana pokok, ya, yang dikenal di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu diantaranya: satu, ada pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, kemudian ya, selain itu yang tadi saya jelaskan, itu masuk dalam kategori sanksi-sanksi yang diberikan ketika kemudian seseorang, ya, si pelaku melakukan korupsi, maka bisa dikenakan pidana-pidana tersebut. Sanksinya bisa denda, bisa penjara, bisa pidana tambahan. Nah, pidana tambahan itu kalau tidak salah kita sudah mendiskusikan, sudah membahasnya pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu bisa sebetulnya kalau dalam konteks korupsi itu pidana tambahan itu bisa kemiskinan, ya kan? Kemudian juga bisa dicabut hak berpolitiknya, itu kan juga sebagai bentuk pengenaan sanksi pidana tambahan. Oke, saudara-saudara sekalian, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam konteks pertemuan yang ke-23 ini, dan harapannya tentu saudara sudah betul-betul bisa memahaminya. Terima kasih. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.